Hello everybody, welcome back to channel Guru Biasa. Di video kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang lanjutan dari materi yang kemarin, masih di KD 3.5 dan 4.5 untuk kelas 9 semester ganjil, yaitu past continuous tense. Okay, without any further ado, let's start. Kita akan mulai dari definisi past continuous tense. Apa sih past continuous tense itu? Past continuous tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau aksi sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Nah, sama seperti tenses lainnya, past continuous tense juga memiliki pola kalimat. Dan pola kalimatnya selalu standarnya itu ada 3. Yang pertama itu kalimat positif, kedua kalimat negatif, dan yang ketiga adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Kita akan mulai dari kalimat positif. Pola kalimat positif dari past continuous tense adalah subjek diikuti dengan auxiliary verb untuk past yaitu was atau were, diikuti dengan kata kerja pertama ditambah akhiran ing, dan diikuti dengan objek atau complementary. Karena ini bentuknya adalah past, maka untuk auxiliary verb yang dipakai adalah was atau were. Sedangkan di video yang lalu, di materi ajar yang lalu, untuk tense present continuous tense, karena bentuknya present, maka auxiliary verb yang dipakai adalah is, am, atau are. Nah, jadi itu pembeda antara past continuous dengan present continuous tense. Untuk pola kalimat negatif, tinggal ditambahkan not saja di tengah kalimat, karena not itu sendiri merupakan salah satu ciri dari kalimat negatif. Di mana kita meletakkan notnya, yaitu setelah menulis auxiliary verb dan sebelum kata kerja pertama berakhiran ing. Jadi di tengah-tengah, di tengah antara auxiliary verb dan kata kerja berakhiran ing, sehingga polanya menjadi subjek diikuti dengan auxiliary verb untuk past yaitu was atau were, diikuti dengan not, lalu diikuti dengan kata kerja berakhiran ing, dan diikuti dengan objek atau complementary. Sedangkan untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, maka auxiliary verb tadi cukup dipindah ke depan, sehingga yang ditulis pertama kali adalah auxiliary verb diikuti dengan subjek, diikuti dengan kata kerja pertama ditambah akhiran ing, diikuti dengan objek atau complementary. Nah, seperti yang juga sudah pernah saya bahas di video materi ajar yang lalu, untuk kalimat interrogatif ini sendiri kan terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kalimat nominal, yang kedua adalah kalimat verbal. Hayo, masih ingat nggak? Nah, tadi pola yang baru saja saya sebutkan, yang auxiliary verb itu ditulis pertama kali, diikuti dengan subjek, kata kerja pertama berakhiran ing, diikuti lagi dengan objek atau complementary, itu khusus untuk pola kalimat nominal. Pola kalimat nominal itu sekedar merefresh kembali adalah pola kalimat tanya yang digunakan untuk menanyakan jawaban hanya berupa yes atau no saja. Bagaimana dengan pola kalimat tanya jika kita membutuhkan sebuah penjelasan atau jawaban lengkap? Maka sama seperti present continuous tense kemarin, untuk pola kalimat verbalnya adalah WH question word diikuti dengan auxiliary verb was atau were, diikuti dengan subjek, diikuti dengan kata kerja pertama berakhiran ing, dan diikuti objek atau complementary. Jadi sekali lagi pembeda antara present continuous dengan past continuous itu hanya pada penggunaan auxiliary verbnya saja. Yang satu memakai auxiliary verb itu dalam bentuk present, is, am, atau are. Yang satu lagi dalam bentuk past, yaitu was atau were. Contoh dari kalimat positif past continuous tense bisa kalian lihat adalah I was studying math at 7 p.m. last night.
Sedangkan untuk contoh kalimat negatifnya, karena tadi positifnya sudah I was studying math, maka untuk kalimat negatif tinggal kalian tambahkan not saja di antara to be dan verb berakhiran ing-nya. Jadi kalimatnya itu adalah I was not studying math at 7 p.m. last night. Untuk pola kalimat tanya, bentuk kalimat nominalnya, kalau kita menggunakan pola kalimat tanya kalimat nominal itu, maka auxiliary verbnya di depan, jadi tinggal dibalik saja. Were you studying math at 7 p.m. last night? Jadi auxiliary verbnya itu berada di depan. Nah, karena ini bentuk pola kalimat nominal, maka jawabannya cukup hanya yes atau no saja. Bisa yes, I was, atau no, I was not. Sedangkan untuk pola kalimat verbalnya, karena tadi bentuknya adalah WH question word, ditulis pertama kali, baru diikuti dengan auxiliary verb past, was, were, diikuti dengan subject, verb ing, object, atau complementary. Maka pertanyaannya, contohnya bisa seperti ini. What were you studying at 7 p.m. last night? Nah, jawabannya karena butuh penjelasan atau kalimat lengkap, salah satu alternatif jawabannya bisa I was studying math at 7 p.m. last night. Jadi tidak menggunakan yes atau no lagi, tapi butuh kalimat lengkap yang utuh. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan subject verb agreement. Apa itu subject verb agreement? Sudah pernah saya bahas di video-video yang lalu. Subject verb agreement adalah kesesuaian antara subjek dengan verb yang mengikutinya. Untuk past continuous ini, seperti yang tadi saya bilang, ada dua jenis auxiliary verb atau kata kerja bantu yang digunakan. Yang pertama adalah was, yang kedua adalah were. Kapan kita pakai was, kapan kita pakai were? Nah, mari kita lihat di tabel berikut ini. Untuk subjek berupa I, he, she, it, Andi, atau my brother, atau dengan kata lain subjek berupa I, dan kata ganti orang ketiga tunggal atau hanya satu saja, maka auxiliary verb yang dipakai itu adalah was. Sedangkan untuk subjek berupa you, we, they, Andi and Budi, atau my brothers, dengan kata lain, kata ganti orang ketiga jamak dan subjek you, maka auxiliary verb yang dipakai adalah were. Nah, berikutnya kita akan sedikit membahas tentang adverb of time yang bisa digunakan pada past continuous tense. Ada beberapa optional. Kalian bisa search ini di Google, banyak sekali. Kalian mau pakai apapun terserah selama itu make sense ya, masuk akal. Pilihan yang akan kita bahas bisa at this time, yesterday, pakai yesterday karena itu bentuknya past. Lalu bisa at 5 a.m. this morning, bisa all day yesterday, bisa in February, in March, in April, in December, in August, bisa last week, last month, last year, atau juga bisa yesterday afternoon. Untuk adverb of time yang biasa digunakan pada past continuous tense, kalian bisa search di Google atau cari referensi lain yang banyak, yang bertebaran di internet. Next, kita akan lihat bersama contoh kalimat past continuous tense. Ada beberapa, kalian bisa lihat di sini. Yang pertama adalah my mother was cleaning the house yesterday morning. Nah, berikutnya adalah Rara was washing the dishes late at night. Berikutnya, were they sitting on the sofa this afternoon? Ini adalah bentuk kalimat tanya nominal karena auxiliary verbnya ditulis pertama yaitu were. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, maka jawabannya hanya yes atau no saja. Berikutnya, what were you playing at 5 p.m. last night? Nah, ini karena WH question word-nya ditulis pertama kali, maka ini adalah bentuk kalimat verbal. Kalimat tanya bentuk verbal membutuhkan jawaban lengkap, tidak bisa hanya yes atau no saja. Dan yang terakhir contohnya adalah was she waiting for you all this time yesterday? Karena auxiliary verbnya yaitu was ditulis pertama kali, maka ini adalah bentuk kalimat nominal. Sekali lagi cukup jawab yes atau no saja.
Dan yang berikutnya adalah untuk spelling rules. Nah, di video present continuous tense yang lalu, saya sudah membahas tentang spelling rules atau aturan menulis kata kerja yang berakhiran ing. Jadi sekali lagi, tidak semua kata kerja itu bisa ditambah akhiran ing secara langsung, tapi ada beberapa kondisi, ada beberapa bentuk kata kerja yang jika kita ingin menambahkan akhiran ing, maka ada syarat-syarat yang dipenuhi seperti menghilangkan huruf terakhir, huruf E, atau menambahkan, menggandakan huruf terakhir seperti pada kata stopping, running, swimming, mengubah dua huruf terakhir seperti pada kata lying, dying. Semua materi itu sudah ada di materi video ajar present continuous tense. Kalau kalian masih agak-agak lupa, silahkan tonton kembali video yang lalu dan langsung skip ke beberapa menit terakhir yang membahas khusus tentang spelling rules. Oke, that's all for today. Cukup sampai di sini materi ajar past continuous tense. If you have any questions, feel free to write down your questions or write down your comments on the comments box below. Dan saya selalu menantikan saran, kritik yang membangun demi perbaikan video-video materi ajar ke depannya. Semoga ini bermanfaat bagi semua. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.